إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام وإلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين والمصنفين المخلصين. صل إلى الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين. ثم إلى جميع مشايخنا وشيخ مشايخنا. صل إلى أبويا أحمد خضر بن رملي وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah kembali untuk kembali mengkaji firman-firman Allah Ta'ala, mengkaji Al-Quran sebagaimana yang ditulis melalui kitab Tafsir Jalalain yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Semoga kita mendapatkan manfaat barokah dari ilmu kedua mereka berdua. Kita masuk ke ayat surah An-Nisa ayat 95. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawil qaidun, tidak sama orang yang duduk minal mu'minina, dari kalangannya orang-orang beriman. Duduk dari apa? Anil jihad, dari perkara melakukan jihad. Tidak sama. Ghairu ulid darar, tanpa uzur. Ya. Birraf'i, ada yang membaca pakai rafa, dirofakkan, sifatan sebagai sifat. Wan nasbi, ada juga yang bacanya pakai nasab, istisnaan sebagai pengecualian, istisna. Uzurnya sebagai apa? Min zamanatin, karena sudah tua, au aman, atau karena buta, au nahwihi, atau selain tua dan buta. Berbeda dengan apa? Wal mujahiduna, dengan orang-orang yang berjihad. Jadi tidak sama orang yang berjihad sama orang yang duduk-duduk tidak berjihad dari kalangan orang mukmin tanpa udzur. Jadi dia tidak ikut perang karena udzur. Kalau dia karena terlalu tua atau karena buta, nggak masalah, nggak perang. Dan ini tidak ada udzur, ya, tapi dia tidak perang. Wal mujahiduna, berbeda sama orang yang jihad fi sabilillah, di dalam jalan Allah. Yang jihadnya ini bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan juga dengan diri mereka sendiri. Faddalallahu al-mujahidina, faddala, Allah memberikan fadl, Allah memberikan anugerah al-mujahidina, kepada orang-orang yang berjihad, bi amwalihim wa anfusihim, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka sendiri. Ya. Adal qaidina, Allah membedakan orang yang jihad sama orang yang adal qaidina, orang-orang yang tidak jihad. Lidororin, karena tidak uzur itu tadi itu, darajatan, dengan satu derajat, bedanya satu derajat. Fadilatan,
maksudnya satu level, satu fadl, satu keutamaan. Listiwaihima, karena persamaan mereka berdua, orang yang tidak jihad sama orang jihad. Ya, fin niyati, di dalam niat, wa ziyadatil mujahidina bil mubasyarah, dan menambahkan derajat al mujahidina kepada orang yang jihad bil mubasyarah, karena langsung turun tangan, berbeda. Wa kullan, dan setiap dari mereka minal fariqaini, dari dua golongan ini, dari dua kelompok ini, wa'adallahuul husna, Allah menjanjikan kepada mereka kebaikan, yaitu al jannata, surga. Tetap dua-duanya mendapatkan surga. Wa faddalallahu mujahidina, dan Allah memberikan keutamaan kepada orang yang jihad, alal qaidina, di atas orang yang duduk yang tidak jihad, li ghairi darar, karena gak ada uzur, ajran azima, ya. Anugerah yang diberikan adalah pahala yang besar. Wa yubdalu minhu, dan sebagai ganti dari lafaz ajran tadi itu, karena tadi tidak disebutkan pahalanya ini pahala apa, ya, maka di sini disebutkan darajatim minhu, beberapa level, beberapa derajat dari Allah, manazila ba'duha fawqa ba'din, ya, tempatnya berbeda, satu di atas yang lain. Minal karamati, bentuknya adalah karamah, kemuliaan. Kemudian Allah juga memberikan kepada mereka wa maghfirata wa rahmah, ampunan, wa rahmatan, dan juga kasih sayang, rahmat. Mansubani bi fi'lihima al muqaddar, dua-duanya dibaca nasab karena kedua fi'ilnya ini muqaddar, diperkirakan. Wa kana Allahu ghafurun, dan Allah itu zat yang maha pengampun, li auliyaihi, kepada para walinya, para kekasihnya. Rahimah, juga Allah itu zat yang maha pengasih, bi ahli taatihi, kepada orang-orang yang ahli taat. Jadi Allah membedakan. Jadi ada tiga. Satu, orang yang jihad, wah ini keutamanya besar sekali. Yang kedua, orang yang tidak jihad, ya, ada yang karena uzur, dan yang ketiga ada yang karena tidak uzur. Nah, ketiga-tiganya ini mempunyai keutamaan yang berbeda. Adapun orang yang jihad dibanding orang yang tidak ikut jihad, ya, tapi karena uzur mereka mendapatkan pahala yang besar. Wa nazala fi jama'atin, ayat berikut ini turun karena satu jamaah, satu kelompok, aslamu, yang mereka sudah Islam, walam yuhajiru, tapi tidak hijrah. Faqutilu, maka kemudian mereka terbunuh, yauma badrin, pada perang Badar, ma'al kufar, bersama orang-orang kafir. Ayat ini turun. Jadi di Mekah nih Bu, ketika orang-orang Islam hijrah, itu ada yang tidak hijrah, tapi ada dua kelompok. Ada yang memang murni gak mau hijrah, ada yang tidak hijrah karena tidak punya kemampuan. Ya, tidak punya kemampuan itu bisa karena gak ngerti jalannya, ya, tidak punya bekal, atau betul-betul dijagain sama saudaranya, keluarganya di Mekah sehingga gak bisa kemana-mana, atau karena lemah. Nah ini ayat ini turun kepada orang yang Islam yang tidak hijrah, padahal mereka bisa hijrah. Akhirnya apa? Mereka dipaksa untuk ikut perang Badar. Ya, kelompoknya orang kafir berarti. Faqutilu, maka kemudian mereka terbunuh yauma badrin, pada perang Badar, pada hari perang Badar, ma'al kufar, terbunuh bersama orang-orang kafir. Mungkin sama seperti orang muslim yang tinggal di Palestina sana tapi masuk tentara IDF, tentaranya orang Israel kan ada. Jadi
IDF niku tentaranya orang Israel yo banyak yang Yahudi, tapi juga ada yang Nasrani, bahkan ada yang Muslim. Nah, mungkin nih sama seperti yang Muslim itu, mereka malah memerangi orang Islam. Innal ladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim. Innal ladzina, sungguh orang-orang, tawaffahumul malaikah, yang diwafatkan oleh malaikat, maksudnya diwafatkan oleh Allah, dicabut ruhnya oleh malaikat, diwafatkan oleh Allah Ta'ala melalui wasilah atau perantara malaikat, ruhnya dicabut. Zalimi anfusihim, yang mereka ini zalim terhadap diri mereka sendiri. Bil muqami ma'al kuffar. Kenapa mereka zalim? Karena mereka tinggal bersama orang-orang kafir, wa tarkil hijrah, dan meninggalkan hijrah, gak hijrah. Qalu, malaikat berkata, lahum, kepada mereka, muwabbikhina, ngenyek. Jadi orang Islam yang mati bersama orang kafir dan mereka memerangi orang Islam. Ditanya sama malaikat, fima kuntum, kok bisa itu loh kalian, gitu loh. Fima, ing dalam apa, kuntum ana sapa sira kabeh, kok bisa kalian dalam keadaan ini? Ai fi ayyi syai'in kuntum fi amri dinikum, kok bisa kalian berada dalam perkara agama kalian seperti ini? Qalu, maka kemudian mereka berkata, mu'tadzirina, ya, mu'tadzirina, karena apa? Pembelaan atau merendah gitu. Kunna mustad'ifin, kunna wis ana sapa kita kapsir apa? Kita mustad'ifin iku wong kang orang yang lemah. Ajizina, yaitu orang-orang yang lemah, an iqamatid din, maksudnya lemah dalam mendirikan agama. Kami ini lemah. Memang agama kami ini tidak kuat. Fil ardi, di dalam bumi, ardi Mekah, yaitu maksudnya kota Mekah, tanah Mekah. Qalu, maka kemudian berkata para malaikat lahum kepada mereka, taubihan, ya, menghina, ngenyek para malaikat. Alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah buminya Allah ini luas? Fatuhajiru fiha, ya, karena luas maka kamu sebenarnya bisa hijrah di bumi Allah yang luas ini. Min ardil kufri ila baladin akhar, dari tanahnya orang kafir ke negeri lain. Kama fa'ala ghairukum, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang selain kamu. Qala Allah Ta'ala berkata, faulaika ma'wahum jahannam, maka mereka itu tempat mereka adalah neraka jahannam. Wasa'at musirah, wasa'at, dan jelek jahannam itu adalah jelek, masirah, tempat kembali. Neraka jahannam itu adalah tempat kembali yang sangat jelek. Hiya ai neraka jahannam illal mustad'afina, illal mustad'afina, kecuali orang-orang yang lemah, minar rijali, dari orang laki-laki, wan nisa'i, dan perempuan, wal wildani, dan anak-anak, alladzina la yastati'una hilatan, yang mana mereka tidak mampu hilatan, daya, maksudnya la quwwata lahum, mereka tidak mempunyai kekuatan alal hijrah, untuk melaksanakan hijrah, wala nafaqah, juga tidak punya bekal. Jadi mustad'afin itu ada dua, ya, yang memang betul-betul tidak mampu. Ada yang kedua pura-pura tidak mampu. Tadi yang pertama mereka mengaku sebagai mustad'afin, sebagai du'afa, orang-orang yang lemah, tetapi sejatinya mereka adalah lemah dalam mendirikan atau melaksanakan ajaran agama. Dan yang kedua betul-betul tidak mampu, mustad'afin, karena memang tidak punya kemampuan. Nah,
kecuali orang-orang yang mustad'afin yang kedua ini, baik laki, perempuan atau anak-anak. La yastati'una hilah, mereka tidak punya kekuatan. Wala yahtaduna sabila, gak ngerti jalan. Ya, jadi kalau seumpama mau hijrah itu kan juga harus tahu jalannya, harus tahu arahnya. Punya Google Map. Jangan sampai pergi gak punya Google Map, gak punya petunjuk, gak punya arah. Tariqan maksudnya adalah jalan ila ardil hijrah, menuju tanah hijrah. Faulaika, maka mereka itu asallahu ayyafu anhum. Ya, semoga Allah memaafkan mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah itu adalah zat yang maha pengampun lagi maha pemaaf. Wa may yuhajir fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiratan wasi'atan, katsiran wasa'atan, dan mereka menemui bumi yang luas, muhajaran, tempat muraghaman, tempat hijrah, katsiran, banyak, wasa'atan, dan juga luas, fil rizki, dalam hal rezeki. Orang yang hijrah di jalan Allah, maka mereka akan menemukan tempat hijrah itu ternyata luas. Mereka juga akan menemukan apa? Rezeki yang luas, rezeki lahan untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Orang yang mau hijrah. Wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran, sebagai keadaan orang yang hijrah ilallah, kepada Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya, summa yudrikuhul maut, kemudian dia ditemui maut, kematian, dia hijrah di jalan Allah, di jalan Rasulullah, kemudian mati. Fit tariqi, di dalam jalan, kama waqa'a li Janda bin Damrah, sebagaimana yang terjadi pada Janda bin Damrah, dia mati. Al-Laisi, dari bangsa Lais, dia mati di jalan. Faqad waqa'a, maka jatuh padanya, sabata, ditetapkan, Allah menetapkan, ajruhu 'ala Allah, pahalanya di atas Allah. Wa kana Allahu ghafuran rahimah, Allah itu zat yang maha pengampun juga maha penyayang. Wa idza darabtum, dan apabila wa idza darabtum fil ardi, wa idza darabtum ay safartum, maksudnya adalah safartum, dan apabila kalian melakukan safar, perjalanan, fil ardi, di bumi, falaisa alaikum junah, maka tidak ada dosa bagi kalian, fi antaksuru, dalam apa? Antaksuru, memendekkan, minas sholat, dari sholat, maksudnya mengqasar sholat. Kalau kamu dalam perjalanan tidak dosa, kamu sholatnya itu diqasar. Bi antarudduha, ya, min arba'atin ila sanatain, yaitu menjadikan 4, maksudnya 4 rakaat, ila sanatain, kedua 2 rakaat. Jadi sholat yang 4 rakaat, sholat zuhur, asar, isya. Ya, kalau kita dalam keadaan musafir, keadaan safar, perjalanan, boleh diqasar dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, diqasarnya jadi 2 rakaat. Jadi ada sholat jamak, ada sholat jamak qasar. In khiftum, apabila kalian khawatir, ayaftinakum, menguji kalian, ay yanalukum bimakruhin, atau kalian mendapatkan sesuatu yang tidak kalian suka, alladzina kafaru, dari orang-orang kafir. Bayanun lil waqi, hal ini menjelaskan konteks pada saat ayat ini turun terjadi. Idzaka fala mafhuma lahu, kalau hal ini tidak terjadi maka tidak ada kemafhuman.
untuk melaksanakannya. Nah, ini menjelaskan tentang salat khauf. Jadi tadi yang pertama salat qashar. Nah, ini yang salat khauf. Kalau kita khawatir ya, nanti dijelaskan. Wa bayyanati sunnah, dan dalam sunnah dijelaskan annal murad bis safar at-tawil, yang dikehendaki ini adalah bis safar at-tawil, perjalanan yang panjang. Wa huwa arba'atu burud, yaitu 4 burud, wa hiya marhalatani, yaitu 2 marhalah. Satu marhalah niku 1 hari perjalanan. Katanya para ulama sekitar 45 km. Jadi marhalatani 2 marhalah ya sekitar 90 km, ya antara 80 sampai 90. Kalau kita mengadakan perjalanan yang jaraknya dari sini ke Kediri kan sudah 90 km lebih ya. Begitu kita sampai misalkan di Krian atau sampai di Jombang, baru bisa sholat qashar, kan sudah dalam keadaan musafir. Saya mau dari Surabaya ke Kediri 100 kilo misalkan, tapi saya masih di Sememi, sudah keluar rumah masih di Sememi, masih di tokonya Mas Anas itu, bisa buatan sholat jamaah qashar? Enggak bisa. Kenapa? Saya masih di Sememi. Berarti kan saya masih mukim, bukan musafir. Wong Sememi ini memang tempatku kok. Nah, jadi statusnya belum musafir, masih mukim. Kecuali kalau sudah keluar dari daerahnya. Nah, keluar dari daerahnya ini para ulama beda pendapat. Ini keluarnya dari mana? Keluar dari desa, dari kota, atau dari mana? Pokoknya ini diperkirakan sudah bukan kawasan sampean lah. Ya, misalkan sudah di Krian. Begitu juga sebaliknya, sampai perjalanan dari Kediri ke Surabaya, sampai orang Benowo, orang Sememi ini. Dari Kediri belum sholat, nah, di tengah di rest area boleh sholat jamaah qashar. Kok keturun nyampe Surabaya, sudah sampai Sememi, loh tadi saya belum sholat ya napa? Ya berarti nggak bisa di jamak qashar. Wong sampai sudah di sini, statusnya kan bukan musafir. Berarti sholat apa? Sholat apa? Ya sholat qadha. Sholatnya di qadha plus masih dosa karena lengah. Ya, harusnya sholatnya tadi nih, ya minimal jangan sampai masuk daerah Benowo lah sudah sholat minimal. Karena kalau sudah masuk ke sini berarti statusnya bukan musafir. Dan itu kalau di qashar. Jadi sebagai penggantinya ya qadha. Kalau dalam mazhab Syafi'i boleh qadha. Jadi perjalanannya 2 marhalah. 2 marhalah perbedaan ulama. Ada yang mengatakan 80 km sekian, ada yang mengatakan 90 km sekian. Wa yukhadhu min qawlihi, ya, dan diambil dari firman-Nya Allah, falaisa 'alaikum junah, tidak dosa bagi kalian, atas kalian, annahu, maka sesungguhnya itu rukhsatun, itu menjadi rukhsah, keringanan, la wajibun, tidak wajib, wa alaihi Syafi'i, dan ini sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi ini rukhsah, keringanan, bukan wajib, nggak harus qashar, nggak harus jamak qashar, tetapi niku keringanan yang diberikan Allah. Nah ini juga ikhtilaf. Ada yang berpendapat kamu itu sudah dikasih keringanan sama Allah kok gak dilakukan. Tapi ada juga ulama yang lebih baik tidak melakukannya.
karena yang diwajibkan itu ya sesuai rakaatnya. Innal kafirina, sesungguhnya orang-orang kafir, kan ada sama orang-orang kafir, lakum bagi kalian itu aduwwan mubinah, musuh yang nyata. Bayyinal adawah, ya, menjelaskan tentang permusuhan. Wa idza kunta, dan apabila kamu ada ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, hadiron hadir, fihim, di dalam orang kafir tersebut, wa antum takhafunal aduwa, dan kamu khawatir terhadap musuh, fa'aqamta lahumus shalah, maka kamu mendirikan, ya, karena mereka as-shalah, salat. Wa hadza jaryun, dan hal ini terjadi ala adatil Quran, atas kebiasaan bagaimana Al-Quran fil khitabi, menjelaskan khitab. Fala mafhumalah, kalau gak ada seperti yang terjadi pada hal ini, fala mafhumalah, ya tidak, ya jangan dilakukan. Nah, ini konteksnya adalah perang khauf. Jadi perang pun tetap wajib sholat, cuma ada caranya. Ya, sebagian, jadi misalkan dulu kalau saya praktek, maksudnya praktek sholat khauf nih, ya gak pernah, dan mudah-mudahan enggak lah masuk perang. Misalkan dibagi 2 rakaat plus imam, jadi yang 1 rakaat, yang rakaat 2 shaf misalkan gitu. Yang shaf pertama sholat bersama imam, shaf kedua enggak sholat. Makanya ya sholat tapi bawa senjata. Nanti yang begitu sujud ini jaga. Jadi ada caranya. Ketika yang shaf pertama bangkit, yang kedua sujud. Ya, pokoknya menjaga gitu. Faltakum, maka dirikanlah ta'ifatum minhum ma'aka, satu kelompok dari mereka, ya ma'aka, bersama engkau. Wa tata'akhkhar ta'ifatun, dan yang lain, satu kelompok yang lain terakhir. Wal ya'khudhu, dan hendaknya mereka mengambil at-ta'ifah, yaitu satu kelompok ini, allati qamat ma'aka, yang mendirikan sholat bersama kamu, aslihatahum ma'ahum, memegangi mempersenjatai mereka, ma'ahum, bersama orang yang sholat tadi. Jadi yang satu kelompok memegang senjata, ya nanti tujuannya untuk menjaga nih. Fa idza sajadu, apabila satu kelompok ini sujud, ay asallu, sholat, falyakunu, maka mereka, satu kelompok yang lain, ay at-taifatul ukhra, yaitu kelompok yang lain, min waraikum, yang ada di belakang kalian, yahrusuna ila an taqdus shalah, mereka menjaga, ya, orang yang melaksanakan sholat. Wa tadhhaba hadhihi at-taifah, dan kemudian pergi kelompok ini tahrus, untuk menjaga. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, dan datang satu kelompok lain, lam yusallu, yang tidak sholat, fal yusallu ma'aka, maka nanti mereka juga sholat bersama engkau. Ini harus dipraktekkan sebenarnya kalau memahami. Kalau baca kayak gini agak ribet memahami, tapi kalau kita praktekkan bisa paham. Wal ya'khudhu hidrahum, ya, dan mereka mengambil kewaspadaan kalian. Wa aslihatahum, dan persenjataan kalian, mempersenjatai, ma'ahum, bersama mereka, ila antaqdus shalah, ya, untuk menjaga orang yang melaksanakan sholat. Wa qad fa'ala sallallahu alaihi wasallam kadzalik bi batni nakhl, dan sungguh Rasulullah telah melakukan hal semacam ini bi batni nakhl, nah, di kawasan namanya batnu nakhl, ya, ketika perang Rahu Syaikhan, yang mana hadisnya ini diriwayatkan oleh 2 syekh, maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Waddal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu menginginkan, law taghfaluna,
Mereka berharap kalian itu lengah. Idza kuntum ila sholati, ketika kalian mendirikan sholat. Jadi ketika kita mendirikan sholat itu bukan alasan kita lengah. Karena kalau pas sholat, ya orang-orang kafir ini berharap kita lengah. An aslihatikum, lengah dari senjata kalian. Wa amtiatikum, dan dari harta kalian. Fayamiluna alaikum mailatan wahidah, maka kemudian orang-orang kafir ini memerangi kalian dengan satu serangan penuh. Jadi pas sholat mereka berharap, wih, mumpung orang Islam sholat, ayo digeruduk rame-rame sekaligus. Bi'ayyah malu alaikum, ya, dengan menyerang kalian. Fayakhudhukum, kemudian mereka menawan kalian. Mereka berharapnya semacam itu. Jadi diserbu sekaligus. Wahada, maka hal ini illatul amri bi akhdis silah. Inilah yang menjadikan illah ini menjadikan sebab, ya, perintah untuk tetap membawa senjata walaupun dalam keadaan sholat. Niku. Nah, sholatnya dinamakan sholatul khauf. Sholat khauf. Nah, termasuk tadi niku boleh dikosor. Tidak dosa. Wala junaha alaikum, dan tidak dosa bagi kalian in kana bikum adzam mim matarin, apabila ada bersama kalian adzan, sesuatu yang melukai, min matarin, atau mengganggu, ya, mengganggu, min matarin, dari hujan, au kuntum mardo, atau kalian dalam keadaan sakit, antadau aslihatakum, maka kalian meletakkan senjata-senjata kalian. Kalau memang terganggu karena hujan, karena sakit, ya gak usah bawa senjata. Fala tahmaluha, maka jangan membawanya. Wa hadza yufidu ijabah hamliha inda adamil udhri, maka hal ini juga sekaligus memberikan faedah wajibnya membawa senjata kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur boleh, gak usah bawa senjata. Wa huwa ahadu qaulaini lisyafi'i, dan ini adalah salah satu pendapat dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Wa tsani, adapun pendapat yang kedua, annahu sunnatun, tetap membawa senjata ini hukumnya sunnah, wa rujjiha, ya, dan yang sunnah ini lebih diunggulkan. Jadi ada yang mengatakan pendapat dalam mazhab Syafi'i, ya, sunnah walaupun sakit tetap bawa senjata. Yang kedua, gak perlu bawa senjata. Nah, maka kalau dirojihkan, mana yang lebih unggul? Ya sunnah nih, membawa, lebih sunnah membawa senjata. Ini kalau pakai sistem metode tarjih, nah, seperti apa? Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah ini kan kalau menggali hukum lebih pakai metode tarjih, mana yang lebih unggul, mana yang lebih kuat pendapatnya. Makanya kumpulan ulamanya Muhammadiyah dinamakan majelis tarjih. Kalau di NU lebih bahsul masail. Bahsul masail, ya, dikumpulkan dalil-dalilnya dulu, dipakai dua-duanya. Wa khudhu hidrakum, dan ambillah kewaspadaan kalian minal aduwi, dari musuh, ai ihtarizu minhu, ya, jaga, kalian menjaga dari musuh, mastata'tum, semampu kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, a'adda lil kafirina adzaban muhina, menyiapkan bagi orang-orang kafir azab yang sangat hina, dzaihanah, yang hina. Fa idza qadaitumus shalah, apabila kalian telah melaksanakan salat, faraghtum minha, maksudnya kosong dari melaksanakan salat, sudah selesai melaksanakan salat, maka harus yang kita lakukan apa? Fadhkurullaha, hendaknya kalian zikir kepada Allah, bitahlil wa tasbih, dengan cara tahlil dan tasbih. Selesai salat zikir, ya, seperti yang biasa kita lakukan. Jahar apa sirri? Jahar, ya, walaupun ada saudara kita yang membid'ahkan, ya,
gak mau jahar, maunya sirri. Saya pernah satu sholat taraweh, saya gak tahu kalau itu masjid Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah kan kalau habis sholat zikirnya sirri, sendiri-sendiri kan. Ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai sholat ya sudah duduk zikir sendiri-sendiri. Nah, saya gak ngerti. Ya, begitu Assalamualaikum, Assalamualaikum langsung Astaghfirullahaladzim. Gak lama kemudian mikrofonnya mati. Udah tak periksa. Tak gini-gini kan tak kira rusak. Gak taunya dipateni. Gak taunya sama takmirnya dimatikan. Nah, nanti setelah selesai sholat isya, sholat tarawih, sholat witir selesai, bilang takmirnya, ngapunten Ustaz, niki gak pakai zikir jahar, pakai sirri. Gak ngerti Muhammadiyah. Kenapa kalau saya kok jahar? Ya satu, ya ada hadisnya para sahabat itu. Ya apa hadisnya lupa saya. Karena pokoknya gini, para sahabat itu pada masanya Nabi kalau zikir habis sholat itu zikirnya keras. Bahkan dalam hadis lain seperti pohon yang bergoyang. Ya, kalau sampean lihat di misalkan Al-Khidmah nih, ya napa lek zikir. La ilaha illallah. Itu kalau orang yang enggak senang, wah ini kok kayak ini zikir kayak jajar Rasulullah. Padahal ada hadisnya nih. Ya, sampai goyang-goyang. Enten hadisnya nih. Seperti pohon yang bergoyang. Nah, jadi memang ada hadisnya. Karena mereka asyik betul-betul nih, ya, termasuk dalam thariqah nih, misalkan thariqah Qadiriyah. Ya, kalau di daerahnya siapa sih Habib Nurmagomedov, yang suka tinju nih loh, apa? Habib Nurmagomedov, ngerti sampean? Tahu gitu? Yang orang Dagestan itu loh, yang suka gulat itu, Habib Nurmagomedov. Nurmagomedov, itu daerah-daerah sana. Itu kalau thariqah Qadiriyahnya zikirnya gimana? Lari sambil muter-muter. Gitu. Kalau di Indonesia nggak kayak gitu, paling kayak gini. La ilaha illallah gitu ya. Jadi ini cuma jelaskan saja, jangan dipraktekkan karena kita tidak di baiat. Jadi dari ini ditarik, ilaha dibuang, semuanya harus kabeh dibuang ke sini. Ya, illallah kecuali Allah dimasukkan ke dalam hati. Jadi Allah. Hatinya itu diinstal sama Allah. Jadi makanya la ilaha illallah. Nah, karena kita ini ya banyak dosanya, makanya pakai gerakan itu cek mau mantep. Cek Allahnya itu masuk ke dalam hati. Nah, ini jadi kalau habis zikir, ya habis sholat ya zikir. Yang kedua, kenapa kok jahar? Untuk ngajari. Ya ngajari zikir, karena banyak orang awam itu cara zikir nggak ngerti. Ya habis sholat itu baca apa gak ngerti, maka diajari sama-sama. Wong jahar saja kadang ya meneng kok, ya soalnya ngantuk. Ya. Jadi kalau setelah zikir yang dilakukan adalah fadzkurullah, maka hendaknya zikir kepada Allah. Di antaranya adalah bitahlil wa tasbih. Baca tahlil la ilaha illallah, wa tasbih, baca tasbih subhanallah. Qiyaman, baik berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubikum, atau di atas lambung kalian, maksudnya muttaji'ina, baring, ai fi kulli hal, maksudnya dalam setiap kondisi. Tetap zikir. Kalau sudah sholat tetap zikir dalam setiap kondisi. Nah, kita rata-rata enggak. Kalau di thariqah diajari untuk senantiasa
zikir, makanya zikirnya khafi. Jadi ada zikir jahar, ada zikir khafi, tersembunyi. Ya, ngobrol nih loh tapi hatinya zikir. Nah, jadi kata Sunan Derajat, banyak kemarin baca nazar nih ya, karena abah saya itu masih apa? Dari Sunan Derajat, Khadri bin Romli bin Habsi bin Samin bin Etem bin Muhyiddin bin Nuseh bin Siti Aminah Bujuk Lembung bin Zainal Abidin Sunan Cendana. Sunan Cendana niki putrane Kiai Khatib. Bapaknya punya ibu namanya Nyi Ageng Kedaton. Nyi Ageng Kedaton sama Kiai Khatib nikah. Kiai Khatib itu anaknya Sunan Derajat. Kalau menurut catatan Madura, tapi kalau menurut catatan Tuban cucunya Sunan Derajat. Nyi Ageng Kedaton putranya Panembahan Kulon, Panembahan Kulon putranya Sunan Giri. Jadi enten Sunan Giri, Sunan Derajat. Nah, jadi Sunan Derajat bilang apa? Berikanlah tongkat kepada orang yang buta. Nah, kita ini kan buta. Nah, makanya dalam thariqah niku katanya guru saya biasakan bawa tasbih. Gunanya apa? Cek gak lali. Nah, ketika ngobrol nyekel tasbih, Allah 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 gitu. Gak nyekel tasbih, ya makanya kadang kiai-kiai ini kan apa? Ya kakinya ketika duduk sila gini-gini. Nah, itu zikir Pak biasanya Pak. Bukan cek enak kan gini-gini. Nah, itu lagi kiai tenanan, ya zikir nih Bu. Gitu ya. Jadi kakinya gini-gini itu zikir. Nah, niku enten tarbiyahnya. Jadi gini-gini itu zikir. Ngobrol zikir, ngajar zikir. Itu disebut dengan zikir khafi karena di sini diperintahkan ya qiyamah wa qu'udan wa ala junubikum. Ya, artinya dalam setiap kondisi la iso zikir. Fa idza itma'nantum, apabila kalian sudah tumakninah, amintum maksudnya di sini aman, tenang. Fa aqimus shalah, maka dirikan salat lagi. Ad-duha bi huquqiha. Laksanakanlah hak-haknya salat tadi. Inna sholata, sungguh salat itu kanat alal mu'minina, atasnya orang beriman, kitaban, maksudnya wajib, maktuban, ditulis, ay mafrudon, maksudnya difardukan, mauqutan, ada waktunya, ay muqaddaran waktuha, nah, sudah ditetapkan waktuha, fala tu'akhkharu anhu, maka jangan telat dari waktu-waktunya. Ya, salat subuh ada waktunya, salat zuhur ya ada waktunya. Ya, kira-kira kalau sekarang ya setengah 12 sampai setengah 3 kira-kira. Salat asar ada waktunya. Jangan sampai sudah keluar waktunya baru sholat. Nah, kalau lupa bagaimana? Ya rufi al-qalam, namanya lupa. Atau ketiduran, ya, juga rufi al-qalam kan? Ya, gak dianggap kan? Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tetap wajib qadha. Kalau mazhab lain ada yang gak wajib qadha. Madhabnya apa nih? Hambali kalau saya tidak salah. Gak perlu qadha. Jangan ikut pendapat ini. Kenapa kok ikut pendapat ini? Karena madhab tersebut, kenapa kok menghukumi tidak wajib qadha? Karena orang yang meninggalkan sholat dihukumi murtad. Nah, maka orang murtad gak wajib qadha. Gitu nggih. Kalau kita orang yang meninggalkan sholat bukan murtad, cuma melakukan dosa besar, maka dia wajib mengqadha. Jadi kita tetap mazhab Syafi'i. Kalau kelewatan, ketiduran, lali atau itu. Dulu saya pernah waktu masih muda tapi sudah balik, gak sholat. Gimana sekarang? Wajib qadha dalam mazhab Syafi'i. Gak ngerti jumlahnya sholat zuhur, gak tahu sudah berapa puluh zuhur yang saya tinggalkan. Ya sampai kira-kirakan. Ya makanya misalkan habis sholat subuh, ya di masjid nih, sholat subuh, pulang sholat subuh lagi, niatnya untuk mengqadha yang dulu-dulu. Mengqadha yang dulu-dulu. Tetap wajib qadha.
Wa nazala lamma ba'asa sallallahu alaihi wasallam ta'ifatan fi talabi Abi Sufyan wa ashabihi lamma raja'u min Uhud fasyakawul jirahat. Ayat berikut ini turun kepada Nabi ketika Rasulullah mengutus satu kelompok orang Islam fi talabi Abi Sufyan untuk ngejar Abu Sufyan, Bapak Yai Muawiyah nih. Waktu ini masih belum muslim. Wa ashabihi, dan teman-temannya Abu Sufyan, lamma raja'u min Uhud, ketika kembali dari perang Uhud. Jadi perang Uhud ini kan bisa dikatakan muslim kalah. Banyak yang luka-luka. Juga orang-orang kafir. Abu Sufyan ini balik. Nah, seperti yang dulu saya ceritakan sebelumnya. Orang-orang Islam sama Rasulullah kejar. Fasyakawul hijirahat, maka kemudian kelompok yang diutuskan Kanjeng Nabi ini mengeluh. Jirahat, mengeluh karena banyak luka-lukanya. Ya Rasulullah, ini luka kami sudah babak belur, masa tetap disuruh ngejar. Nah, maka turunlah ayat ini, wala tahinu, janganlah kamu lemah, tad'afu, maksudnya lemah, fi ibtigha'il qaum, fi ibtigha, dalam mencari, talabil qaum, ngejar satu kaum, al-kufar, orang-orang kafir, lituqatiluhum, untuk kalian membunuh mereka. In takunu ta'lamuna, apabila kalian terluka, tajiduna alamal jirah, kamu menemukan, kamu mendapati luka-luka, alamal jirah, luka-luka. Fa innahum, maka sungguh mereka orang-orang kafir, ya'lamuna kama ta'lamun, mereka juga mengalami luka-luka sebagai mana luka-luka kalian, ai mithlakum, maksudnya seperti kalian. Wala yajyununa an qitalikum, tetapi mereka berharap membunuh kalian. Wa tarjuna, sedangkan kalian berharap, antum tegese kalian kabeh, minallah, itu mengharapkan dari Allah, minan nasri, pertolongan, wal thawabi, dan juga pahala, alaihi, dari Allah. Ma la yarjun, yang mana hal ini tidak diharapkan oleh mereka. Fa antum taziduna alaihim, artinya kalian ini berada satu posisi di atas mereka. Bidzalika, dengan perkara tersebut, fayam bagi antakunu arghaba minhum fi, maka sebaiknya, seyogyanya kalian ini lebih termotivasi daripada mereka. Orang-orang kafir itu loh, motivasinya cuma piye caranya, bagaimana caranya supaya kalian mati. Dan sekarang, sedangkan yang kalian itu berharap kalian mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan kemenangan juga, ya kemenangan, ya pahala dari Allah. Artinya apa? Yang kalian harapkan itu lebih banyak, lebih besar. Kalau mereka termotivasi demikian, ya kamu karena harapanmu lebih besar, ya harus lebih unggul. Gitu. Wa kana Allahu aliman hakima, wa kana Allahu aliman, dan Allah itu zat yang maha mengetahui bikulli syai', terhadap segala sesuatu, hakiman, juga zat yang maha bijaksana, fi sun'ihi, dalam penciptaannya. Wasarqa Tu'amah bin Ubairik, ayat ini turun ya, terkait dengan, beda lagi temanya nih. Wasarqa, lan wis nyolong dan telah mencuri. Siapa? Tu'amah bin Ubairik. Orang namanya Tu'amah bin Ubairik, salah satu orang munafik. Dir'an, mencuri apa? Baju besi. Wa khabba'aha 'inda yahudiyyin, kemudian dia menyembunyikannya kepada satu orang Yahudi. Dia mencuri baju besi, dititipkan untuk disembunyikan kepada orang Yahudi. Fawujidat indahu, kemudian diketahui, ditemui, awakmu nyolong, kamu mencuri. Faramahu Tu'mah biha, kemudian Tu'mah menuduh orang Yahudi, yang mencuri bukan saya, si Yahudi tadi niki. Wa halafa annahu ma saraqaha, kemudian orang Yahudi tadi bersumpah bahwa dia tidak mencuri baju
besi tersebut. Fasa'ala qaumahu, maka kemudian kaumnya ya Tu'mah bin Ubairik ini bertanya atau meminta an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kepada Kanjeng Nabi ayyujadila anhu ya, untuk membela Tu'mah wa yubri'ahu ya, dan untuk membebaskan Tu'mah. Fanazala, maka kemudian turun ayat ini. Nah, ini kasusnya bagaimana nih? Ada orang Islam munafik melakukan hal yang tidak benar. Di sisi lain ada orang Yahudi. Ya, kemudian yang orang-orang kelompoknya orang Muslim ini minta pembelaan Kanjeng Nabi berdasarkan keagamaan. Maka apa yang harus dilakukan? Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Inna, sesungguhnya kami anzalna, kami telah menurunkan ilaika kepada engkau wahai Nabi Muhammad, menurunkan apa? Al-kitabah, kitab Al-Qur'an, maksudnya di sini adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an bil haqqi, dengan kebenaran. Muta'alliqun bi anzal, maksudnya terkait dengan turunnya Al-Qur'an ini. Al-Qur'an ini memang betul-betul hak, betul-betul turun dari Allah. Aku turunkan kepada kamu wahai Nabi Muhammad. Faedahnya apa? Di antaranya adalah litahkuma bainan nas, untuk kamu memberi kesimpulan hukum bima arakallah, dengan apa yang Allah perlihatkan kepada kamu, a'lamakallah, atau Allah memberitahukan kepada engkau, fihi, di dalam Al-Qur'an. Wala takum lil khainina, maka kamu jangan jadikan lil khainina bagi orang-orang yang khianat ka Tu'mah, seperti sosok yang bernama Tu'mah tadi ini, khasiman, sebagai orang yang kamu pembela. Jangan kamu bela. Mukhasiman, kamu jangan menjadi pembelaan dari mereka. Wastaghfirillah, dan minta ampunlah kamu kepada Allah mimma hamamta bihi. Ya. Innallaha kana ghafurur rahim, sungguh Allah itu zat yang Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Jadi kejadiannya gitu. Tu'mah ini mencuri baju besi dari seorang sahabat, Qatadah kalau saya tidak salah ya. Takut ketahuan, dititipkan sama orang Yahudi. Selidik punya selidik, setelah dicari ternyata ketahuan dicuri Tu'mah, ngeles Tu'mah ya. Enggak, justru si Yahudi ini yang mencuri. Orang Yahudinya enggak terima, bahkan dia bersumpah demi Allah ya. Karena sudah terpojok, maka kelompoknya Tu'mah bin Ubairik tadi, Tu'mah ini datang kepada Kanjeng Nabi memohon, boyo dibela, karena kaumnya Tu'mah ini termasuk kaum Ansor ya, penduduk Madinah. Nah, jadi ceritanya itu ya menyebut-nyebut, kami dulu membantu engkau wahai Rasulullah waktu engkau hijrah begini. Nah, itu nyaris ya, mimma hamamta bihi, nyaris tuh Rasulullah mau bela ya. Tapi kemudian justru hal itu dikritik oleh Allah. Jangan menjadi mukhasiman, pembela terhadap orang yang khianat. Terakhir nih, wala tujadil, dan janganlah kamu debat, anil ladzina yahtanuna anfusahum, dengan orang-orang yang khianat terhadap diri mereka sendiri. Yakhunuha bil ma'asi, mereka berkhianat dengan melakukan maksiat. Li'anna wabala khianatihim alaihim, karena ya, bencana atau balak dari khianatnya mereka terhadap diri mereka sendiri. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Allah itu tidak senang terhadap orang yang khianah. Khawanan itu kathirul khianah, khianatnya itu terlalu banyak. Allah gak senang sama orang kayak gitu. Athiman, juga berbuat dosa. Ay yu'aqibuhu, sedikit lagi ya. Yastakhfuna,
Mereka napa? Ngeles, bersembunyi. Ai Tu'mah wa qaumuhu, maksudnya di sini Tu'mah dan kaumnya hayaan karena malu minan nas, dari manusia, wala yastakhafuna minallah, wala yastakhfuna, mereka tidak sembunyi dari Allah. Mereka sembunyi dari manusia tapi enggak sembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum, padahal dia yaitu Allah Ta'ala ma'ahum, bersama mereka, bi ilmihi, dengan ilmunya Allah. Ya, dari Allah sembunyi padahal Allah tahu. Dari manusia dia sembunyi. Bagaimana supaya orang-orang ini tidak tahu? Tapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Idh yubayyituna, ketika mereka menginap, yudmiruna, atau menyamarkan. Yubayyituna, ya, menyamarkan. Ma la yarda, apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah, minal qaul, dari ucapan, min azmihim 'alal halafi, min azmihim 'alal halifi 'ala nafyi sariqah. Ya, mereka sampai melakukan menyembunyikan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, yaitu dengan cara bersumpah bahwa tidak mencuri. Wa ramyil yahudiyyi biha, bahkan justru menuduh orang Yahudi yang telah mencuri. Wa kana Allah, dan Allah itu, wa kana lan ana sapa Allahu Allah, bima kelawan barang, ya'maluna, ngerti, mengetahui sapa Allah, muhita, maaf salah ngartikannya. Wa kana lan ana sapa Allahu Allah, bima kelawan barang, ya'maluna kang ngamalno sapa wong kaum tadi niku. Muhita, Allah itu zat yang maha teliti. Ilman, maksudnya maha mengetahui. Wallahu a'lam bissawab. Jadi intinya kalau ketemu sama perkara semacam itu, walaupun dia muslim, lek salah ya salah. Dan hal ini juga menjadi kenapa kita percaya bahwa Al-Qur'an itu bukan karangannya Nabi Muhammad, sebagaimana yang dituduh oleh sebagian orang-orang non muslim, orang-orang kafir. Ya karena Nabi Muhammad sering dikritik juga dalam Al-Qur'an. Kan nggak mungkin kalau Nabi Muhammad yang itu kan pasti bagus-baguskan terus. Ini enggak, ada beberapa ayat yang mengkritik ya tentang apa yang akan dilakukan oleh Nabi. Karena Nabi nyaris membela si Tu'mah tadi. Tapi turun ayat ini akhirnya tetap tidak boleh memberikan pembelaan kepada Tu'mah. Pada ayat lain juga ada kan? Ayat apa itu? Abasa wa tawalla. Ini kan mengkritik Rasulullah. Karena ketika ada datang seorang yang tua, buta, tapi kemudian seolah-olah sepertinya Rasulullah menampakkan keacuhannya. Ya, maka turun ayat abasa wa tawalla. Telah masam wajahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ada orang tua, sepuh, miskin datang pada Rasulullah wajahnya ini kok rojo-rojo, agak-agak mengacuhkan. Bukan mau mengacuhkan, tapi waktu itu sedang ada tokoh-tokoh penting yang datang. Tapi mereka ini orang-orang kafir. Manusiawinya, wah ini tokoh-tokoh penting, ini lahan dakwah nih. Ya, ini objek dakwah. Maka Rasulullah cenderung ke mereka. Tapi hal ini ternyata dikritik oleh Allah. Gak boleh kayak gitu. Tetap harus memperhatikan. Jadi salah satu bukti Al-Qur'an itu turun dari Allah, bukan dikarang oleh Nabi Muhammad, adalah apa? Di antaranya banyak ayat, ada beberapa ayat yang justru mengkritik apa yang akan nyaris dilakukan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah bukan salah ya. Rasulullah itu maksum, terjaga. Adanya ayat-ayat abasa wa tawalla itu bukan untuk menjatuhkan martabatnya Rasulullah. Rasulullah kok kayak gitu? Enggak kayak gitu. Supaya umatnya ini nyontoh. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم أنزل الرحمة والبركة والسكينة والطمأنينة والسلام والمغفرة والنجاة والصحة علينا جميعا وعلى جميع أهلنا وأسرتنا وعلى معهدنا المعاونة. وأمر معهدنا بجد كثيرا من التلاميذ والتلميذات واجعلهم وأولادنا من أهل العلم وللخير وأهل التقى للاستقامة على القرآن. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي هب لنا الصالحين. ربنا نجنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة القرآن والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا